Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Jaza Frandika dengan NPM 2478348. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa contoh penggunaan database trigger di SQL Server berdasarkan tugas praktik. Lalu ada 4 bagian yang saya kerjakan, yaitu otomatisasi stok barang, pencatatan perubahan data atau audit trial, validasi aturan bisnis, dan custom cascading delete. Oke, langsung saja kita mulai. Bagian pertama yaitu seperti biasa kita buka dulu SQL ya. Dan di sini saya sudah membuat new query-nya ya. Nah, yang pertama saya akan membuat otomatisasi pembaruan stok barang atau inventory update. Trigger ini digunakan agar stok barang otomatis berkurang setiap kali transaksi penjualan. Ketika data baru dimasukkan ke tabel detail penjualan, trigger langsung menyesuaikan jumlah stok di tabel barang. Tujuan penggunanya adalah agar stok tidak perlu diupdate manual, mengurangi human error, data inventaris selalu akurat. Ini termasuk after insert trigger karena proses terjadi setelah data berhasil masuk ke dalam tabel. Oke, langsung saja kita demokan kode SQL. Yang pertama kita pasti buat tabel buat database dulu ya, yaitu seperti biasa use use database. Oke, sepertinya tidak usah kita membuat database karena di praktik pada kali ini ada beberapa tabel itu yang berbeda dari tabel pertamanya. Empat soal itu berbeda semua, jadi kita tidak usah memakai database, langsung saja kita buat tabel lah. Pertama kita buat tabel barang, create tabel barang, create tabel barang. Kemudian di dalam tabel itu ada isinya kolom kode barang dengan tipe data varchar maksimal 10. Kemudian dia memakai primary key, koma, kemudian ada kemudian kolom kedua ada nama barang dengan tipe data varchar maksimal 50. Kemudian ada stok dengan tipe data integer, kemudian kita tutup titik koma. Oke, setelah itu kita buat tabel untuk penjualan, isinya ada ID penjualan dengan tipe data integer, kemudian primary key, koma, kemudian ada kolom tanggal dengan tipe datanya date. Oke, tutup titik koma. Kita coba jalankan terlebih dahulu, kita executekan berhasil. Barang sudah ada. Oke, ini uh, sebentar, kita drop dulu, drop table barang. Oke, sudah, sekarang baru kita executekan. Oke, sudah berhasil lah. Setelah itu penjualan kita executekan. Oke, berhasil. Setelah itu, nah yang ketiga kita membuat tabel ID tabel, yaitu detail penjualan. Detail penjualan. Oke, kemudian di tabel detail penjualan yang kolom pertama ada ID detail, yaitu dengan tipe data integer. Kemudian di detail integer dengan kemudian primary key. Kemudian di kolom kedua ada ID penjualan dengan tipe data integer. Kemudian ada kode barang dengan tipe data varchar dengan maksimal itu 10 ya, seperti di tabel barang. Kemudian ada jumlah dengan tipe data integer, koma. Kayak di sini saya salah ketik ya, yaitu primary key. Kita coba execute terlebih dahulu. Oke, sudah berhasil. Oke, setelah kita buat tabel sekarang kita buat trigger pengurangan stoknya. Seperti biasa, jika ingin membuat sesuatu itu kita memakai create. Kemudian kita ingin bla bla bla, ingin membuat atau membuat trigger. Jadi create trigger, misalkan trg trigger
kurangi stok. Kemudian ada di tabel detail penjualan. Detail penjualan ada di tabel penjualan. Kemudian as begin dimulai saat update update barang update barang update barang. Oh ya, lupa, setelah on detail penjualan kita masukkan after insertnya, yaitu setelah data dimasukkan ke dalam tabel. Dan update data. Oke, sepertinya kita harus drop dulu ya, drop trigger. Atau kurang kok. Oh ya, kita harus kasih go untuk jadi pembatasnya. Oke, kemudian update barang, kemudian set saat barang stok b titik stok, yaitu di tabel barang, kemudian di kolom stok, yaitu sama dengan barang itu sama dengan tabel barang kode stok dikurangi i atau inserted di data jumlah. Ini jumlah jual ya, bukan jumlah tapi jumlah jual. Oke, ini juga jumlah jual. update barang, update barang barang ini juga barang titik stok, barang titik stok jumlah jual, kemudian from barang, kemudian join insert on kode barang sama dengan inserted data masuk kode barang, kemudian end go. Oh, oke, ini harus B ya. Oke, berarti kita di sini harus tambahkan B kode barang, jadi update barang ya, update B ke barang, B barang, kemudian ini juga B ini juga barang B. Oke, setelah itu kita coba eksekusikan apakah sudah jadi. Oh, tadi kita salah ini ya, berarti kita harus drop table dulu. Kita harus drop table di detail penjualan. Tadi kan kita menambahkan jumlah jual ya, sedangkan di kolom dari tabel detail penjualan itu jumlah jual tadi kita isinya itu jumlah doang. Sekarang kita tambahkan tapi belum kita drop, jadi atau belum kita tambah menggunakan alter, jadi gagal ya. Jadi kita tambahkan saja drop table detail penjualan dan titik koma detail penjualan ya, kita dropkan. Oke, sudah. Sekarang kita execute yang ini, tabel detail penjualan sudah berhasil. Oke, baru kita execute yang ini. Oke, berhasil ya. Oke, setelah itu sudah kita buat datanya. Pertama kita buat data dari dari tabel barang, yaitu seperti biasa insert into barang. Di barang itu di kolomnya ada isi kode barang, nama barang, dan stok. Berarti kode barang, nama barang,
kemudian stock, kemudian values, isi datanya yaitu misalkan pada barangnya misalkan dia pakai varchar ya, berarti harus koma atas, berarti satu-satu, misalkan satu-satu, kemudian nama barangnya misalkan laptop, laptop, kemudian stok pakai integer berarti tidak usah pakai koma atas, berarti stoknya misalkan 30 saja. Oke, itu sudah, kita titik komakan saja. Setelah itu kita buat data dari penjualan, dari tabel penjualan. Di tabel penjualan itu ada isinya ID penjualan, ya kan, ada ID penjualan, sorry, insert into penjualan, penjualan, ya, ada ID penjualan, ada ID penjualan, dan ada tanggal jual. Tanggal jual apa tanggal aja ya tadi tulisnya? Oh, di sini kita tulis tanggal aja, tanggal aja. Kemudian values, isi datanya, jadi penjualan dia memakai tipe data integer, berarti tidak usah pakai koma atas. Terus ini pakai get data ya, get pakai date ya. Oke, berarti ini dijalankan misalnya satu, kemudian date berarti ini kita tulis misalkan 2025 bulan 3 tanggal 20, ke atas, kemudian titik kurung, titik koma. Oke, kita coba saya klikkan dulu ya. Kenapa nih, kenapa nih, kenapa nih? Conversation fail when converting that from character string. Oh, kayaknya kalau that ini dia nggak usah ditulis ya. Kayaknya seperti ini, dia pakai get that saja. Get that. Kita coba. Cannot insert duplicate. Coba. Oke, kita coba dulu. Dropkan tabelnya itu kan kayaknya karena udah di execute tadi. Lalu kita coba lagi execute. Oh, jalan penjualan. Dengan penjualan kita execute, harus ada semoga berhasil. Get that. Oke, sudah berhasil lah. Setelah itu kita masukkan data dari detail penjualan, yaitu insert into detail penjualan. Di detail penjualan ada isinya itu penjualan, kode barang, kemudian jumlah jual, oke, itu aja ya. Kemudian values, isinya misalkan di penjualannya satu ya, di penjualan satu kita pilih satu, kemudian kode barangnya satu satu, yaitu di kode barang satu satu yang berisi laptop. Oke, setelah itu jumlah jualan misalkan itu stoknya kan. Oke, jumlah jualan 30, misalkan terjual 25. eh Jumlah jual pakai integer ya, jumlah jual ya. Ya pakai integer, jadi misalkan 25. Oke, kemudian titik koma. Oh, di sini kurang koma. Oke, tapi sebelum itu kita coba dulu ya, kita cek dulu tabel barangnya, yaitu menggunakan select from tabel barang, titik koma. Select from barang, titik koma. Setelah itu kita execute kan, kita lihat tuh di sini bisa dilihat
dengan laptop dengan kode barang 1111 itu stoknya masih ada 30. Sekarang kita coba execute kan yang insert into data penjualan, yaitu jumlah jualan 25. Can insert the value null into column ID detail. ID detail. Apa kita harus pakai identity ya? Biar dia terisi otomatis. Kita coba pakai identity. 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 Identity aja identity. Oke, coba kita. Oh, berarti harus di. Wait. Kita coba dulu. Kita drop lagi kalau itu crop table detail penjualan. Sudah table. Kemudian kita execute yang ini. Oke, setelah itu baru yang ini sepertinya tidak usah lagi ya. Yap, tidak usah lagi. Setelah itu baru kita jangankan ini. Oke, jadi ya kita coba sekarang. Kita lihat isinya masih 30. Sedikitkan, kemudian penjualan kita sedikitkan, kita dropkan. Oke. Udah, setelah itu kita penjualannya, kita penjualan, kita drop juga sekalian semuanya. Oke. Setelah sudah, kita coba executekan dulu semuanya. Ya, ada di executekan ya. Setelah itu kita ini seharusnya ini nggak usah di execute lagi sih, cuma nggak apa-apa. Kita coba lagi, bisa ya. Oh, coba kita executekan kan, ini kita executekan sepertinya. Oke, ini executekan. Kita lihat dulu pada barang, kita lihat dulu tabel barangnya 30, kemudian kita executekan ini, kemudian kita isi, kita lihat menjadi 5. Oh, sepertinya tadi itu dia masih 30 karena kode create trigger ini belum kita jalankan. Jadi harus dieksekusikan dulu, baru dimasukkan, baru kita eksekusikan insert tabel detail penjualannya, baru bisa berkurang. Oke, coba kalau begitu, misalkan ini 5 ya. Kita lihat apakah 0. Iya, kayaknya tadi karena create triggernya belum dieksekusikan ya kayak. Oke. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu audit trail atau mencatat perubahan data pegawai. Nah, trigger ini digunakan untuk menyimpan riwayat perubahan data seperti data lama sebelum update, data baru setelah update, waktu perubahan, pengguna yang mengubah data, dan data yang dihapus. Kegunaannya keamanan, pelacakan, dan history. Langsung saja kita demokan kodenya. Misalkan di sini kita buat dulu tabel, create tabel pegawai. Create tabel pegawai dan kurung nip dengan tipe data varchar maksimal 10, kemudian dia primary key, kemudian ada nama dengan tipe data varchar dengan maksimal 50, kemudian ada gaji
dengan tipe data integer dan koma, dan ada jabatan pegawai, ada jabatan ya, ada jabatan dengan tipe data varchar maksimal 50. Oke, setelah itu kita buat create, kita buat tabel log pegawai, id log dengan tipe data integer. Dari sini kita pakai identity saja ya, biar otomatis terisi 1,1, dan pakai primary key id log. Oh, belum dibuka. Setelah itu ada nip yang tipe data varchar yaitu maksimal 10. Ini diambil dari tabel pegawai ya. Kemudian ada aksi dengan tipe data varchar maksimal misalkan 10. Kemudian ada waktu aksi dengan tipe data date time. Kemudian ada user aksi dengan tipe data varchar maksimal 50. Kemudian ada nilai lama dengan tipe data integer. Kemudian ada nilai baru dengan tipe data integer. Oke, setelah itu pilih koma. Oke, setelah itu kita coba execute dulu ya kedua ini. Kita coba execute-kan. Oke, sudah jadi ya semuanya ya. Setelah itu baru kita buat trigger auditnya, trigger audit update-nya. Seperti biasa jika ingin membuat, kita pakai create, yaitu kita ingin buat trigger ya, berarti create trigger, misalkan namanya trigger audit update pegawai. Oke. Setelah itu ada di tabel pegawai. Setelah setelah update dimulai saat as begin insert into as begin speed only. Saya ini dikasih go dulu buat ke atasnya. Oke, kemudian saat itu log pegawai ya, yaitu dari tabel pegawai, dan di log pegawai ada isinya nip, waktu aksi, ada user aksi, dan ada nilai lama, dan ada nilai baru. Kemudian kita pilih atau select, misalkan sini D, nip yaitu D. Kemudian denip yaitu delete di tabel nip, kemudian koma, update, kemudian koma, get date, bentuk kurung, koma, kemudian ada username, kemudian koma. Setelah itu ada delete gaji, koma, ada i gaji, inserted gaji from deleted d. Kemudian kita pakai rumus join inserted setelah dimasukkan i saat delete nip sama dengan inserted nip, data dimasukkan di nip, kemudian end go. Multipart identitas
Kayak setelah saya perhatikan ternyata di bagian update ini kayaknya kurang koma ya. Terus ini juga titik satu koma. Ya sudah ya, berhasil lah. Datanya kurang koma dong. Sekarang kita coba execute-kan. Apakah berhasil? Ya sudah berhasil. Setelah itu kita membuat trigger auto delete nya ya. Itu isinya hampir sama seperti ini guys. Kita copy paste aja. Kita copy paste aja. Setelah itu create trigger. Misalkan ini kan trigger auto update, berarti ini kita buat jadi delete. Terus di pegawai, terus after update. Setelah update ini, setelah delete, setelah hapus. Begin insert into log pegawai name aksi aksi halaman baru sama, kemudian select dan if di sini berarti delete, di sini delete, di sini delete, get that dia pakai send, dan di sini delete gaji aja ya, nggak ada insert gajinya, gaji, kemudian di sini berarti nol. Setelah itu from deleted d titik koma, kemudian ini insert nggak usah dimasukkan lah, karena sudah dimasukkan ya tadi datanya, jadi kita hapus saja. Jadi kita execute-kan, oke berhasil. Oke, setelah itu kita coba ya outputnya seperti apa. Kita coba, kita buat dulu datanya, itu pegawai, langsung aja kita values, kita langsung isi aja datanya pegawai values, kemudian di pegawai ada apa, di pegawai ada NIP, nama, gaji, dan jabatan. Misalkan NIP-nya 23, kemudian namanya Jess, kemudian gajinya misalkan 40 juta, amin amin, 1 ribuan, 10 juta, amin. Setelah itu dan apa, setelah itu ada jabatannya misalkan immortal, kemudian titik koma. Setelah itu kita coba execute kan. Oke, sudah execute kan. Setelah itu kita coba, kita cek dulu deh, tambah select from pegawai. Oke, ada ya, sudah isi ya. Setelah itu kita update pegawai. Jadi update tabel baru, tabel di pegawai, set kolom gaji. Misalkan gajinya tambah guys dari
Ternyata oke tadi laptop saya tiba-tiba mati sendiri karena habis baterai ya. Oke, sekarang kita lanjut. Udah sampai mana? Sampai di update pegawai set gaji. Kayak misalkan gajinya si Jas ini 40 juta. Sekarang nambah menjadi 500 juta. Karena dia sangat rajin dan rajin menabung. Jadi sekarang gajinya 500 juta. Kayak gitu guys. Satu bulan ratusan ribuan, sepuluh ribuan, puluhan ratusan ribuan, sepuluh ribuan, ribuan, juta, puluhan juta, 100 juta. Kayak sekarang gajinya dari 40 juta menjadi 500 juta per bulan. 500 juta per bulan. Oke, ini salah juga nih kayaknya. Gaji pakai integer ya. Gaji, oh ya, gaji integer berarti gini. Oke, sekarang 500 juta. Terus di mana? Where nip, yaitu nip 2323. Ya. Oke. Oke, nah sekarang coba cek. Bisa lihat sendiri gajinya sudah menambah menjadi 500 juta. Oke, sekarang kita coba lihat. Coba lihat sekarang dengan itu 23, dengan nipnya itu 2323. 2323. Oke, sekarang kita coba. Setelah itu kita cek ya. Sakit. Oke, itu jadi sekarang kita cek. Oke, sudah dihapus ya. Oke. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lanjut yang ketiga, yaitu validasi aturan bisnis atau business rule validation. Nah, trigger ini digunakan untuk menaruh data yang tidak valid sebelum masuk ke table. Misalnya, gaji tidak boleh lebih rendah dari gaji minuman jabatan. Kemudian transaksi hanya boleh dilakukan pada jam tertentu. Trigger yang digunakan adalah trigger before. Nah, kalau di MMS SQL ini karena tidak bisa menggunakan trigger before, jadi dia memakai set of insert atau update. Karena trigger harus menghentikan proses pemasukan data sebelum tersimpan. Sebelum itu ngaca dulu tipis. Oke, masih ganteng. Kita lanjut. Langsung aja kita demokan kodenya. Yang pertama kita buat tabel dulu. Ke table, terus uh, jabat dulu, ada kode jabatan, kemudian dengan tipe data varchar maksimal 10, dan isinya ada primary key. Terus kolom kedua ada gaji minimum, data integer. Kemudian ini buka ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, kita executekan dulu. Oke, sekarang kita langsung saja buat trigger validasi gaji minimumnya, yaitu dengan create trigger, create trigger misalkan target validasi gaji di pegawai instead of insert update when as begin dimulai. Kita declarekan parameter gaji integer, kemudian ini belum kita kasih go. Parameter gaji dengan tipe data integer, kemudian parameter jabatan dengan parameter varchar dengan tipe data varchar maksimal 10,
kemudian parameter gaji min dengan tipe data deger dan koma. Oke, kita pilih, kita select gaji, default gaji min, select gaji saja. Oke. Parameter gaji itu sama dengan gaji. Parameter isi, parameter jabatan itu sama dengan jabatan atau diisi dengan jabatan. Parameter itu kosong ya, isi jadinya. Sekarang from dari inserted, dari data yang akan dimasukkan. Jadi parameter jabatan ini itu sama dengan jabatan, nanti jabatan ini isi data setelah dimasukkan, from inserted dari data yang dimasukkan nanti, nanti di koma. Setelah itu where, mana kode jabatan, di mana ya, di mana kode jabatan sama dengan parameter kode jabatan. Oke. Setelah itu if parameter gaji, jika parameter gaji lebih kecil daripada gaji minim, parameter dimulai error. Kemudian akan muncul outputnya gaji kurang dari gaji minimum jabatan. Oke, terus koma, di koma, return go, return go end dulu, kita akhiri dulu end. Ini masih error ya. Ini gaji min ya, kayak gaji udah ada ya. Gaji min salah guys. Return end ya. Kita coba ya, sekutkan dulu ya.
tadi nggak bisa. Ya, ini saya ini gagal karena sudah dijalankan tadi, sudah eksekusikan. Oke, sekarang kita buat eh, validasi jam transaksinya. Sebelum itu, oke, ini udah ya. Sekarang kita coba tes validasinya, yaitu kita coba input ya. Untuk saat itu jabatan, jabatan dan misalkan di jabatan itu ada isinya pada jabatan dan gaji minimum. Gaji jabatan ada kode jabatannya, misalkan satu satu, jangan satu persen, kode jabatannya apa ya, misalkan imo, kemudian kemudian ada gaji minimumnya misalkan 30 juta, satuan puluhan, ratusan ribuan, 10 ribuan, 100 ribuan, sejuta, puluhan juta. Oke, lama habis itu ini. Oke, kita eksekusikan dulu. Oke, berhasilan. Oke, kita coba yang sekarang kita coba validasi gajinya. Misalkan kita coba yang gagal dulu, yaitu insert into pegawai, yaitu values, misalkan pegawai misalkan, yaitu ininya coba ID ID pegawainya, kemudian namanya Jess, kemudian si Jess ini dia itu di bawah 30 juta gajinya, tidak 20 juta, satuan puluhan, ribuan, satuan puluhan, ribuan, 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 juta, puluhan juta. Oke, setelah itu jabatannya adalah IMO, kemudian titik koma. Kita coba eksekusikan, semoga jadi. Oke, jadi ya di situ bisa lihat gaji kurang dari gaji minimum jabatannya. Sekarang kita coba yang jika berhasil gajinya di atas minimum jabatan. Misalkan kan minimal tuh 30 juta. Kita tulis di sini 30 juta, 90 ratusan ribuan, 10 ribuan, 100 ribuan, sejuta, juta. Kita selat jadi. Oke, berhasil lah. Tidak ada kode gaji kurang dari gaji minimum jabatan karena sesuai dengan pangkatnya, yaitu IMO. IMO itu gajinya 30 juta. Oke, sekarang kita coba lihat tabel lah. Pegawai. Sekarang kita coba lihat tabel lah. Udah benar sekali. Sudah bisa ya lihat ya. Sudah masuk datanya. Jadi disinilah, itulah tadi juga fungsi dari state wizard atau trigger before. Jadi dia mengecek dulu, memvalidasi dulu gajinya setara enggak. IMO itu gajinya 30 juta. Nah, jika udah setara, sudah sesuai dengan jabatannya 30 juta, maka akan bisa dimasukkan ke eh, datanya akan bisa dimasukkan ke tabel pegawai, baru bisa dimasukkan, tidak gagal. Oke. Oke, sekarang kita selanjutnya yaitu custom cascading delete. Nah, ini adalah ketika pelanggan dihapus, semua pesanan terkait ikut terhapus, tetapi log pelanggan tetap ada. Jadi langsung saja kita cobakan kode SQL yang pertama. Kita buat tabel dulu, create table pelanggan, kemudian ada ID pelanggan,
tipe data tegar primary key, dan koma, ada nama, nanti data varchar, ada nama, data varchar, maksimal itu dia 50 misalkan, kemudian tutup koma, kemudian kita buat tabel pesanan. Maka ada di tabel pesanan ini ada kolom ID pesanan, nanti data integer masih, terus kemudian ada primary key, dan ada ID pelanggan, integer, koma, setelah itu create table, log pelanggan, ada ID log, integer, kemudian kita pakai identity agar otomatis, identity, kemudian primary key, kemudian ID integer, aksi, tiba-tiba data varchar maksimal 50, kemudian ada waktu aksi dengan tipe data time, kemudian kita buat trigger cascading delete nya, yaitu sebelum itu kita executekan dulu lah, kita executekan terlebih dahulu tabel ini. Oke, sudah. Setelah itu kita buat triggernya, yaitu dengan create trigger misalkan delete pelanggan, di table pelanggan, on pelanggan, as begini mau saat delete, hapus dari delete from pesanan, hapus dari pesanan, where ID pelanggan, dimana ID pelanggan, select ID pelanggan dari delete, sama n ke. Oke, ini kita lupa terus sebelum sesudah itu kita masukkan after atau start. Jadi kita ini kan sesudah data dimasukkan, jadi kita pakai after delete. Oke, kita pakai go juga sini sebagai pembatas, kita execute-kan. Setelah itu langsung saja kita tes, kita buat dulu, kita isi dulu datanya. Misalkan insert itu pelanggan, data pelanggan, di pelanggan itu ada ID pelanggan pakai integer sama nama ya. Jadi misalkan di pelanggan itu 1, terus namanya Alex, kemudian titik koma. Setelah itu kita itu yang pesanan pelus, isinya ada ID pesanan ya, ID pesanan integer, terus ID pelanggan ada 1, berarti ID pesanannya 10, ID pelanggan dari relasi tabel pelanggan, yaitu di tabel pelanggan itu cuma ada ID pelanggannya 1, jadi kita pilih 1. Kalau misalnya ada 1, 2, 3, kita tinggal pilih aja yang mana yang mau. Oke, setelah itu kita isi lagi, misalkan ternyata 11 tapi ID pelanggan tetap 1, kemudian titik koma, kita kasih koma ya benar. Setelah itu delete, kita bikin delete from pelanggan di mana ID pelanggan 1, pelanggan 1, kemudian koma. Sebelum itu saya execute terlebih dahulu. Setelah itu sebelum kita
sebelum kita delete kita cek dulu barangnya, kita cek dulu tabelnya, maksudnya select from pelanggan, select from, coba lihat sini tuh masih ada ya, tuh ada pelanggan satu, yaitu pesan 10, dia pesan dengan nomor ID pelanggan satu namanya Alex, yaitu pesan ID pesanan yang ke-10 dan pesanan yang ke-11, misalkan menu yang 10 sama menu yang 11. Setelah itu kita coba delete sekarang. Oke, setelah itu seharusnya ini kosong ya sekarang. Oke, dan sekarang kosong, bisa kita lihat sendiri sudah kosong ya. Oke, jadi dari keempat praktik tersebut kita bisa melihat bahwa trigger sangat berguna me, nah, untuk mengotomatisasi proses, memastikan data valid, mencatat perubahan, dan mengelola relasi antar tabel secara otomatis. Mungkin itulah penjelasan saya mengenai penerapan trigger pada basis data SQL. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tahu.